Timnas Indonesia menang WO 3-0 atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika sang lawan menolak tampil di Indonesia. Timnas Indonesia menang walkover WO 3-0 atas Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika sang lawan menolak tampil di Indonesia. Mengutip dari FIFA Legal Handbook edisi September tahun 2024, tepatnya di poin 28, tim yang mengundurkan diri akan kalah 0-3. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 vs 11, 5-0 di pertandingan futsal dan 10-0 di pertandingan sepak bola pantai, tulis FIFA dalam buku pegangan mereka. Saat ini Bahrain sedang menjadi sorotan pencinta sepak bola Indonesia, setelah menjadi perhatian karena diduga dibantu wasit Ahmed Al-Kaf saat Bahrain menjamu Timnas Indonesia pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 malam WIB. Kali ini Federasi Sepak Bola, BFA, yang mendapat sorotan. Dalam rilis yang dikeluarkan pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 sore WIB, BFA meminta FIFA dan AFC memindahkan venue laga matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan Timnas Indonesia vs Bahrain pada Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025. Paham sang pemain mendapatkan banyak ancaman dari netizen Indonesia kelar laga tanggal 10 Oktober tahun 2024. BFA meminta FIFA dan AFC agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain digelar di luar Indonesia atau di tempat netral. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel Timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, tulis pernyataan resmi Bahrain. Lantas, apa respons PSSI? PSSI melalui sang exco, Arya Sinulinga, memastikan akan bersurat ke AFC dan FIFA untuk meminta agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain tetap digelar di tanah air. PSSI akan menjamin keamanan personel Timnas Bahrain, baik di dalam maupun luar stadion. Ia memastikan Indonesia memiliki warga yang ramah. Kami akan berkirim surat ke AFC untuk menyatakan pertandingan, supaya fair tetap di Jakarta. Sebab, sebelumnya pertandingan digelar di Bahrain, kata Arya Sinulinga dalam keterangan yang diterima Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024. Kami juga akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita, seperti Bahrain. Bangsa kita ini bangsa yang ramah kepada tamu. Kami pasti memberikan kenyamanan kepada mereka, lanjut Arya Sinulinga. Menarik menanti respons dari AFC dan FIFA. Satu yang pasti, harapannya laga tetap digelar di Indonesia demi mengusung penuh jiwa sportivitas, sekaligus memperbesar peluang Timnas Indonesia meraih kemenangan. Media Vietnam sindir Bahrain yang ogah awai ke markas Timnas Indonesia di SUGBK. Permohonan Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan venue laga Timnas Indonesia vs Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapatkan sorotan dari media asing. Berdasarkan jadwal resmi, laga tersebut bakal digelar pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Timnas Indonesia berstatus sebagai tuan rumah dalam laga tersebut. Bahrain kemudian mengajukan permohonan agar laga tersebut tidak digelar di Indonesia. Keterangan tersebut dikonfirmasi dari laman resmi BFA di Instagram. BFA mendesak hal tersebut mengingat ancaman yang gencar terhadap akun media sosial, laman resmi, hingga sistem korespondensi elektronik pemain dan federasi oleh warganet Indonesia. Tindakan Bahrain dapat sorotan dari media Vietnam.
Bongda menyindir Bahrain yang takut bertandang ke markas Timnas Indonesia. Timnas Bahrain takut bermain di Indonesia, tulis judul berita di Bongda. Tulisan tersebut mengacu pada keterangan resmi BFA di akun Instagram mereka. Mereka juga menuliskan perkiraan hasil yang akan didapatkan oleh BFA. Menurut mereka, FIFA kecil kemungkinan untuk menerima permintaan Bahrain. Media tersebut menyebut bahwa FIFA harus bekerja sama penuh dengan tim tuan rumah, dalam hal ini adalah Timnas Indonesia. Indonesia tentu akan menolak permintaan Bahrain. FIFA belum merespons permintaan Bahrain. Kendati demikian pengamat yakin kemungkinan permohonan BFA disetujui cukup rendah, tulis Bongda. Karena FIFA harus bekerja sama dengan tuan rumah, dalam hal ini Indonesia, terkait perubahan lokasi. Indonesia kemungkinan tidak menyetujui permintaan Bahrain. Lanjutnya, FIFA memang pernah mengubah lokasi pertandingan dalam babak kualifikasi Piala Dunia. Namun, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan politik di negara tuan rumah saat ini. Sebagai contoh ada Palestina yang memilih bermarkas di Malaysia selama ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, karena situasi dalam negeri tidak kondusif. Jika disetujui, maka kasus tersebut bakal jadi preseden bagi negara lainnya untuk meminta pertimbangan serupa dengan Bahrain di masa depan. Pada kenyataannya, FIFA pernah mengubah lokasi beberapa laga kualifikasi Piala Dunia, tulis Bongda. Hanya saja keputusan itu pada umumnya terkait dengan keamanan dan alasan politis alih-alih permintaan satu pihak. Dalam kasus Bahrain, jika FIFA menyetujuinya, ini akan menjadi preseden buruk bagi tim lain, tutupnya. Disinggung soal banyak pemain Timnas Indonesia dari klub Eropa tapi kalah lawan Cina, ini respons STY. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong merespons pelbagai pandangan publik mengenai banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda yang bermain di klub-klub Eropa dan sekelas dunia. Meski memiliki tim berkualitas, pasukannya kalah 1-2 dari Cina pada laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Saya kira perbandingannya 70 Indonesia dan 30 Cina soal penguasaan bola, dan kemudian khususnya babak kedua. Kalian menyaksikan sekitar 80% kami mendominasi, kata pelatih yang akrab disapa STY itu dalam konferensi pers usai laga. Dalam konferensi pers itu, awak media ada yang mempertanyakan mengenai perbandingan antara pemain Indonesia dan pemain Cina. Tim asuhan Branko Ivankovic hanya diperkuat pemain yang bermain di klub sepak bola lokal. Namun, dalam laga itu, Timnas Indonesia yang diperkuat pemain klub-klub Eropa kalah dalam penguasaan bola di udara. Kami mengalami situasi yang tak beruntung saja. Kami tak mencetak gol. Jadi, apapun yang kalian katakan, saya kira, kami mendominasi pertandingan hari ini. Kemudian pertandingan berikutnya, tahun depan, di kandang kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan ini melawan Cina, ucap STY menjawab pertanyaan itu. Dalam laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 itu, Timnas Indonesia ditekuk oleh Cina dengan skor 1-2. Gol dari Cina tercipta di babak pertama, yakni oleh Baihelamu Abuduwaili di menit ke-21 dan Yuning Zhang di menit ke-44. Sementara gol balasan dari Timnas Indonesia tercipta pada menit ke-86 dari kaki Tom Haye yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Gol itu tak lepas dari peran Pratama Arhan yang diturunkan pada menit ke-85. Gol itu bermula dari bola lemparan ke dalam yang dilakukan Arhan, dihalau pemain Cina, tetapi bola liar mengarah ke Haye yang lantas dieksekusi. Hasil pertandingan itu membuat tim asuhan Shin Tae-yong gagal mendapatkan poin. Setelah pertandingan ini, Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Jepang pada tanggal 15 November mendatang dan Arab Saudi 4 hari setelahnya.
dengan keduanya digelar di tanah air. China remehkan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain China mengejek timnas Indonesia setelah menang 2-1. Dragon Team menyebut pemain naturalisasi Indonesia berada di level lapis kedua Asia. Saat bertanding dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, Indonesia kalah dengan skor akhir 1-2. Gawang tim Merah Putih bobol pada babak pertama akibat aksi dari Behram Abduoli dan Yuning Zhang. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan untuk Indonesia karena sangat menguasai jalannya permainan. Penyelesaian akhir menjadi salah satu penyebab kegagalan pasukan Shin Tae-yong pulang tanpa poin. Selepas pertandingan, Xie Weneng selaku gelandang China meragukan kualitas para pemain naturalisasi Indonesia yang berasal dari Belanda. JIZS dianggap kualitasnya tidak di atas pemain-pemain China asli. Pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia hanyalah pemain kelas 2 di Asia. Bukan kemampuan kami tidak kalah dengan mereka, kata Xie Weneng, yang dikutip dari Dongkyudi. Senada dengan Xie Weneng, Wei Sihao juga merasa lebih punya kualitas daripada pemain Indonesia. Sebenarnya kami tidak berpikir tim Indonesia lebih kuat. Mereka hanya memiliki beberapa pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri. Pemahaman mereka tidak sebaik dari kami, tegasnya. Shin Tae-yong tegaskan mental timnas Indonesia tidak hancur, malah makin tak sabar lawan Bahrain dan China di SUGBK. Ada kekhawatiran hasil imbang dan kalah yang didapatkan timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat menghancurkan mental para pemain Garuda. Namun, pelatih Shin Tae-yong menegaskan mental pemainnya baik-baik saja, malahan tak sabar menunggu Bahrain dan China bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Seperti diketahui, timnas Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15/10. Lalu, hasil yang cukup disayangkan karena sebenarnya skuad Garuda bisa mencuri poin penuh di laga tersebut untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Ada anggapan kalau mental pemain menurun buntut dari laga pahit melawan Bahrain. Hanya saja, Shin Tae-yong menepis anggapan itu. Juru taktik asal Korea Selatan ini menyatakan Miss Hiljeses bermain bagus dan Spartan saat melawan China. Para pemain sebenarnya kemarin saat melawan timnas China itu sangat baik, kata Shin Tae-yong saat tiba di Jakarta. Dikutip Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Walaupun skor kita kalah, tetapi secara isi pertandingan itu kami sangat baik, dan tidak ada ciut sama sekali, sambungnya. Setelah menjalani 2 laga tandang melawan Bahrain dan China, nanti giliran timnas Indonesia yang akan menjamu 2 negara itu di Jakarta. Shin Tae-yong pun memastikan bakal memoles skuad Garuda sebaik mungkin agar bisa meraih kemenangan. Pertandingan berikutnya Bahrain dan China itu di kandang kami. Jadi, akan mempersiapkan tim untuk mendapatkan kemenangan, tuturnya. Namun sebelum itu, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kandang yang berat dalam lanjutan grup C di bulan November mendatang. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan menjamu Jepang pada tanggal 15 November dan Arab Saudi pada tanggal 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Media Belanda soroti timnas Indonesia yang kalah dari China. Butuh keajaiban untuk lolos Piala Dunia 2026. Media Belanda, Voetbal Primeur, soroti timnas Indonesia yang kalah dari China. Mereka menyebut timnas Indonesia butuh keajaiban untuk lolos Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia harus menelan pil pahit saat melawan timnas China di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 malam WIB. Laga itu harus berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan skuad Garuda. Tentunya,
Hasil ini sangat disayangkan karena membuat timnas Indonesia masih terjerembab di urutan kelima pada klasemen sementara grup C. Perolehan poin JIZS belum berubah, yakni masih 3 angka. Timnas Indonesia tertinggal 2 poin dari Australia, Arab Saudi, hingga Bahrain yang menempati urutan kedua hingga keempat. Sementara dengan timnas Jepang yang duduk di puncak klasemen sementara grup C, timnas Indonesia terpaut 7 poin. Kini, sejatinya masih tersisa 6 laga lagi bagi timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, media Belanda, Voetbal Primeur, menilai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi jauh. Bahkan, timnas Indonesia dinilai butuh keajaiban untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya posisi 1 dan 2 pada klasemen akhir grup C yang dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pada laga internasional ini, timnas Indonesia mendapat pukulan telak saat Bahrain menyamakan kedudukan pada menit ke-99. Oleh karena itu, pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan China sangatlah penting, jelas Voetbal Primeur. Pemain timnas Indonesia diperkuat banyak, mantan pemain Eredivisie, Maarten Paes, Miss Hilges, JIZS, Kelvin Verdonk, Nathan Chu Aon, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun masuk daftar starting line-up, sambungnya. Akibat kekalahan tersebut, timnas Indonesia menempati posisi terbawah grup C peringkat 1 dan 2 lolos ke Piala Dunia 2026 ditempati Jepang dan Australia. Tulis Voetbal Primeur, timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November tahun 2024. Mereka akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta.